Dakwah Islam periode Wali Songo. Munculnya penyebar Islam di tanah Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo, dan jejak sejarahnya pun masih dapat dibuktikan dengan keberadaan makam-makamnya yang sangat dihormati dan dijadikan tujuan ziarah oleh masyarakat Muslim Indonesia, yaitu ziarah Wali Songo. Dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara, para wali mulai dengan beberapa langkah strategis, yaitu 1. Hijrah tetap bertahap. Tidak ada ajaran ini berlaku secara mendadak. Segala sesuatu melalui proses penyelesaian dan bahkan sering bertentangan dengan Islam. 2. Adamul hayat, tidak menyakiti. Para wali tidak menyebarkan ajaran Islam dengan mengusik tradisi asli masyarakat Nusantara. 1. Dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Pada abad ke-7, Islam masuk ke Indonesia dan pada awal menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa adalah para pedagang Arab. Pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia, dan diantaranya adalah 1. Keluarga Lor, 2. Keluarga Jawani, 3. Keluarga Syiah, dan 4. Keluarga Rumai. Metode yang digunakan adalah pendidikan, ekspansi, kesenian, mengumpulkan rakyat, dan silaturahmi. 1. Sunan Gresik adalah pemimpin Wali Songo generasi pertama dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia dimakamkan di Desa Gapura, Sukolilo, Gresik. Daerah yang akan ia menyebarkan agama Islam adalah yang pertama mendekati masyarakat melalui pergaulan budi bahasa yang ramah. Tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. 2. Sunan Ampel Ali Rahmatullah atau yang dikenal sebagai Sunan Ampel, seorang wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Kamboja. Beliau menjadi pemimpin Wali Songo menggantikan Sunan Gresik yang wafat pada tahun 1419. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Dyah Darwati, istri Breh Kertabumi Raja Majapahit. 3. Sunan Derajat merupakan salah satu dari 9 Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hasyim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Maktum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dalam hal pendidikan 9 bulan belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri Sunan Ampel yang lainnya seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kosen. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Sunan Kudus adalah ulama dan panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Jafar Az-Siddiq. Ia adalah putra Sunan Mundur dan Dewi Sari binti Ahmad Wilwatika pada tahun 1530. Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Jasan Kata Kudus yang kini terkenal dengan Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Yang keenam ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah Wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Sunan Giri membangun Giri Kedatangan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama, yakni Raden Paku, Prabu Satmata, Sang Hyang Girinat, Sultan Abdul Fakis, Raden Ainul Yakin, dan Jaga Samudra. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri Kebomas, Gresik. Sunan Kalijaga
Sunan Kalijaga merupakan waliullah yang tergabung dalam anggota Dewan Wali Songo. Beliau juga sebagai wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandaran, Kasura, Kebumen, Banyumas, dan serta Pedang makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masih hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit. 8. Sunan Muria. Sunan Muria adalah ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Umar Syaid. Ia adalah putra Sunan Kalijogo dan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq. Nama Sunan Muria sendiri diberikan berasal dari gunung yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Di dalam tradisi penulisan, tembang Sunan Muria dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik jenis sinom dan kinanti. Nomor 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Syahid Al-Kamil. Ada seorang dari Wali Songo, ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nur Alam dan Nyai Roro Santang, putri Sirmaharja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran.